Selamat datang di segmen analisa. Kita dikejutkan dengan berita yang sama sekali nggak habis pikir dari kawasan Bekasi, Jawa Barat, di mana di tanggal 7 Maret 2024 di hari Kamis sekitar jam 10-an pagi itu dikejutkan ada AAMS yang usianya 5 tahun ditemukan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ada 20 bolong-bolong, luka-luka akibat dari sesuatu hal yang sangat tajam yang ditancapkan ke dirinya. Dan ini adalah hal yang diduga menjadi penyebab kenapa AAMS ini meninggal dunia, teman-teman. Lantas, ceritanya bagaimana? Ini adalah sesuatu hal yang kita nggak habis pikir lagi dan lagi. Ada dugaan ibunya sendiri adalah pelakunya. Kronologinya menurut Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus bahwa di hari tersebut ya, hari Kamis 7 Maret 2024, itu suaminya nelpon kayaknya antara adiknya atau orang kepercayaan yang untuk ngecek keadaan rumah. Pada saat dicek keadaan rumah, dihalangin ini yang disuruh untuk ngecek sama suaminya yang saat kejadian itu sedang berada di kota Medan. Coba kamu cek itu, kayaknya adiknya ya. Di rumah itu ada apa? Rumahnya itu adalah kawasan elit, teman-teman, dan diketahui dari keterangan warga, mereka mengontrak di situ baru beberapa waktu aja, belum terlalu lama. Pada saat sang adik itu disuruh masuk ke sana, ada terduga tersangka ini inisialnya SNF, 26 tahun, ini ibunya ya, ibunya sendiri, itu menghalangi, jangan masuk ke kamar, pokoknya dihalangi aja. Tetapi karena suruhan dari suaminya ini ada yang janggal, makanya langsung masuk, dan pada saat masuk, perempuan ini yang ngeliat itu kaget. Pada saat kaget, dengan lihat kondisi di kasur banyak noda merah, kemudian kondisinya terlentang juga buah hati tersebut, itu langsung lari ke pos satpam, dan pos satpam juga langsung menelpon pihak kepolisian. Dan pada saat nggak lama, mungkin sekitar 10 menitan, sekitar jam 10.30 hadir di lokasi TKP dengan kondisi yang seperti itu. Pihak kepolisian mengatakan bahwa ini agak aneh nih. Kenapa? Karena SNF ya, ibunda dari korban ini, pada saat diwawancara itu sering ketawa-tawa gitu ya. Ketawa-ketawa ini apakah beneran ataukah acting ataukah seperti apa? Kita jangan terlalu percaya sama superficial thing. Banyak orang kan acting gitu ya, kesannya kayak kena gangguan jiwa gitu, padahal aslinya cuma pura-pura aja biar dia nggak kena hukuman maksimal. Nah, kemudian saat ini kan sedang dilakukan untuk proses otopsi ya, agar mengetahui apa penyebabnya dan kapan itu terjadi. Ada 3 orang atau 3 saksi yang berada di peristiwa tersebut. Pertama itu adalah perempuan yang suruhan dari sang suami yang sedang berada di Medan. Kedua itu adalah SNF, 26 tahun, ibunda. Dan yang terakhir adalah juga ada adiknya dari AMS yang usianya masih sekitar hampir 2 tahun, yang ini dia melihat peristiwa tersebut. Aku nggak bisa ngebayangin ya, dia ngelihat ibunya dan kakaknya begitu, pasti ada banyak memori tersimpan secara tidak sadar. Makanya ini benar-benar harus mendapatkan penanganan yang luar biasa. Lantas, dugaan motifnya apa ini, Anjas? Ini saya ada beberapa motif yang menurut aku, kasus seperti ini itu kita nggak usah mikir terlalu jauh sih. Antara harta, kan kalau seperti ini kan harta, tahta, asmara. Ya kalau untuk masih usia 5 tahun begitu, ya ada beberapa potensi kemungkinan. Yang pertama adalah apakah si SNF ini kesel sama suaminya. Karena apa ya, waktu ada keterangan dari salah satu saksi bilang bahwa saya disuruh sama suaminya untuk ngecek keadaan rumah. Apa yang terjadi? Karena kondisi suaminya sedang berada di kota Medan, apakah terjadi cekcok, keributan yang terus berulang? Makanya sang istri itu melampiaskannya justru ke buah hati. Kejadian seperti ini bukan kejadian yang sekali 2 kali. Kesel sama pasangan, tapi buah hati yang mendapatkan pelampiasannya. Apakah itu mengarah ke sana? Ada potensi juga mengarah ke sana, teman-teman. Karena kalau memang nggak ada sesuatu hal yang janggal atau aneh yang berhubungan dengan hubungan antara suami dengan istri tersebut, ngapain sang suami nelpon adiknya untuk nyuruh datang ke perumahan tersebut yang dia kontrak di sana? Pastikan ada pemicunya, dan ternyata pada saat dicek, wah beneran ini. Nggak bener, ada yang terjadi hal yang sangat
mengerikan terjadi di sana. Jadi potensi sangat kuat adalah permasalahan dengan sang suami. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah gara-gara si ibunya ini kesel dengan buah hatinya? Namanya juga usia masih 5 tahun ya. Kadang kan ada banyak perilaku-perilaku yang unpredictable. Mungkin ibunya lagi capek, lagi stres, tapi buah hatinya melakukan hal-hal yang dinilai cukup mengganggu, makanya terpancinglah emosi seperti itu. Tapi kan dia juga punya adik ya, adiknya juga 2 tahun, usianya 26 tahun ya, ini masih muda sih, jadi ibu muda teman-teman. Jadi agak-agak, kalau kekesalan sama buah hati kayaknya mungkin, tapi sangat kecil sekali sih. Yang ketiga adalah motifnya adalah karena gangguan jiwa. Ya harus dicek nih sama forensik psikolognya, apakah benar mengalami gangguan jiwa tersebut, karena hal seperti ini tuh sangat subjektif. Kayak misalnya kita lagi banyak pikiran, kita lagi sedih, nilai ujian jatuh, atau kita dipecat dari kantor, kita juga mengalami gangguan diri kita. Tapi apakah gangguan tersebut sampai pada level yang benar-benar kita nggak bisa mengontrol? Kalau memang beneran gangguan jiwa seperti itu, kenapa cuman yang usia 5 tahun AAMS? Kan ada juga adiknya yang usia 2 tahun. Kenapa tidak semuanya? Kenapa cuma dipilih-pilih aja? Nah, ini adalah bagian yang sedang digali. Kalau dibilang keterangan dari beberapa informasi dari penyidik bahwa beberapa kali diperiksa kok ketawa-ketawa mulu. Hati-hati ya, di zaman sekarang itu banyak orang yang sangat manipulatif. Mungkin aja dia ngerti, ya kan background-nya juga mereka cukup berada ya, di kawasan mewah tempat tinggalnya, at least menengah ke atas kalau menurut aku ya. Mereka udah ngerti, berpendidikan, bahwa kalau seseorang melakukan tindak pidana tetapi dia mengalami gangguan jiwa, mereka tuh tidak punya kewajiban secara hukum untuk bertanggung jawab. Ini kayaknya dia mau ngarah ke sana. Apakah aku percaya ada gangguan tersebut? Gangguannya aku yakin pasti ada. Tetapi apakah sampai sesignifikan itu? I don't think so. Menurut aku itu adalah bagian yang dia lakukan untuk memanipulasi. Yang paling kuat feelingku, teman-teman, dengan beberapa peristiwa yang aku sampaikan tadi, ini adalah sepertinya ada permasalahan dengan sang suami, kemudian dilampiaskanlah ke buah hatinya. Sekali lagi, apa alat bukti yang kuat untuk mengarah ke sana? Karena kan untuk menentukan satu hal dalam dunia hukum itu harus ditunjang dengan 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti itu berbeda sama barang bukti. Kalau barang bukti itu dalam bentuknya benda ya, yang berhubungan dengan pidananya, misalnya dengan yang benda tajamnya, atau bantal, atau apa, seperti itu, objek. Tetapi kalau alat bukti itu ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Lantas apa nih Anjas, dasar dugaan kamu bahwa motifnya adalah karena permasalahan dengan sang suami, kemudian dilampiaskan? Karena ada keterangan dari salah satu saksi yang pertama kali menemukan di sana, yang dia bilang bahwa dia diminta sama suaminya yang sedang berada di Medan untuk melihat kondisi keadaan rumah. Dikatakan juga bahwa si saksi tersebut yang merupakan adik ya, adik ipar, dia dihalang-halangi awalnya, tetapi akhirnya pada saat dia masuk ketahuan semua. Itu sudah indikasi yang kuat. Yang ngapain lah, itu kan jam 10 pagi teman-teman. Jam 10 pagi itu bukanlah masa yang common buat orang itu bertamu kalau tidak ada kepentingan yang urgent. Kalau bertamunya mungkin jam 12, sambil makan siang yuk kita ngobrol, ngopi-ngopi, nyantai, itu make sense. Mungkin karena kehubungan dekat. Tetapi kalau pagi hari jam 10, apalagi juga kawasan Bekasi itu juga kawasan yang macet, artinya memang ada sesuatu hal yang urgent. Ada keributan atau permasalahan yang tidak terselesaikan, yang begitu ngebuat si tersangka, masih terduga tersangka ya, SNF usia 26 tahun ini melakukan aksi tersebut. Dari 3 dugaan motif ini, mana yang paling possibility paling tinggi? Kesel dengan suami, kesel dengan sang buah hati, atau mengalami gangguan di dirinya? Kalau aku sih, dugaanku sangat kuat adalah bagian yang pertama. Kalau kalian yang mana? Nah, ini juga sebagai pelajaran ya, apalagi banyak yang bilang bahwa kayak kasus-kasus seperti ini kan ternyata kayak di Aceh ya, kalian tahu ya, seorang ibu tega menutupi kejadian pada buah hatinya yang dilakukan oleh sang pacarnya. Kemudian juga di beberapa provinsi lain juga ada seperti itu. Jadi zaman sekarang tuh memang teori mengenai kriminologi ya seperti ini, bahwa kasus seperti ini memang pada umumnya 90-an% pelakunya adalah orang terdekat. Dan kali ini adalah
ibunya sendiri. Sudah bisa sih ditetapkan sebagai tersangka karena dikatakan dari saksi bilang bahwa pada saat dia datang ke rumah tersebut, itu kondisi tangannya SNF 26 tahun itu penuh dengan noda merah. Dan ada alat tajam tersebut ya, ada pisau ya kalau nggak salah, itu yang dari dapur, itu juga masih berada di sana. Dan yang adiknya yang usia hampir 2 tahun tersebut, dia cuma diem aja. Pada saat diwawancara oleh tim dari psikolog mengatakan bahwa ada wawancara di sejumlah media massa bilang kayaknya adiknya ini mengalami kayak ada ketakutan gitu. Misalnya sering kaget ya, adalah hal yang wajar dia melihat sesuatu hal yang sangat tidak akan mungkin terlupakan dalam hidupnya. So, ini menjadi satu pelajaran teman-teman, susah untuk tidak memberikan judgement dalam hal ini, tetapi menurut aku memang tidak semua orang itu layak ya untuk menjadi seorang orang tua, baik seorang ibu atau seorang bapak. Jadi kalau memang kalian tidak kuat dengan menjadi seorang ibu atau bapak, lebih baik kalian ya tidak memiliki buah hati. Kesannya adalah egois, tapi menurut aku itu tidak egois. Menurut aku egois itu adalah kita pengen nih punya buah hati, kan lucu tuh, seneng, gak diomongin orang, terus juga kita punya mainan lucu, tetapi di sisi lain juga kadang kita ngerasa kita nggak mau tanggung jawab, kita nggak mau tanggung jawab nggak hanya secara materi, waktu, kasih sayang, dan sebagainya. Kita nggak mau menjalankan hal tersebut, kita cuma pengen enaknya doang. Itu menurut aku adalah yang egois. Tapi kalau kalian memilih untuk tidak memiliki buah hati, karena kalian tahu kapasitas sendiri atau kalian punya fokus untuk diri sendiri, ya itu bukan egois. Menurut aku itu adalah pilihan yang bertanggung jawab. Karena kalau sudah kejadian begini, ya itu ada nyawa manusia loh yang disakiti seperti itu. So, aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai peristiwa di Bekasi, Jawa Barat ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang sangat menyedihkan ini. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.